Di Pulau Bali yang subur, ada sebuah desa yang damai. Penduduknya hidup harmonis, bertani di sawah hijau dan menangkap ikan di sungai jernih. Hasil bumi mereka melimpah, dan kehidupan berjalan tenang tanpa gangguan. Namun, semuanya mulai berubah ketika seorang bayi laki-laki lahir. Ia tampak berbeda, bertubuh besar, kuat, dan memiliki nafsu makan luar biasa. Orang-orang memberinya nama Kebo Iwa, yang berarti paman kerbau. Seiring waktu, Kebo Iwa tumbuh jauh lebih besar dari anak-anak lain. Ia bisa makan dalam jumlah yang tak terbayangkan, dan setiap hari desa harus menyediakan makanan khusus untuknya. Awalnya, penduduk menerimanya sebagai bagian dari kehidupan mereka, tetapi mereka mulai khawatir. Seberapa besar Kebo Iwa akan tumbuh? Dan apakah mereka bisa terus memberinya makan? Kebo Iwa terus tumbuh menjadi seorang raksasa. Tubuhnya setinggi pohon kelapa, suaranya menggelegar seperti guntur, dan kekuatannya luar biasa. Namun, semakin besar tubuhnya, semakin besar pula kebutuhannya. Ia makan dalam jumlah yang tak terhitung, hingga desa mulai kehabisan makanan. Sawah yang dulu hijau kini tandus, lumbung padi kosong, dan penduduk mulai resah. Para tetua desa mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Mereka tidak ingin menyakiti Kebo Iwa, tetapi jika terus begini, desa mereka bisa hancur. Akhirnya, mereka berencana untuk membangun sebuah sumur besar agar desa tidak kekurangan air, dengan harapan Kebo Iwa akan membantu mereka. Tidak menyadari jebakan yang dirancang untuknya, Kebo Iwa setuju membantu menggali sumur. Dengan tangannya yang kuat, ia mulai menggali tanah, membuat lubang yang semakin dalam. Hari demi hari, Kebo Iwa terus menggali sumur dengan semangat. Lubangnya semakin dalam, dan warga desa berpura-pura kagum atas usahanya. Namun di balik itu, mereka menyusun rencana. Ketika sumur sudah cukup dalam, para tetua desa memberi isyarat kepada warga untuk menjalankan rencana mereka. Saat Kebo Iwa berada di dalam sumur, mereka mulai menimbunnya dengan batu dan tanah dari atas. Kebo Iwa yang kelelahan tidak menyadari jebakan ini hingga terlambat. Ia mencoba memanjat, tetapi bebatuan terus berjatuhan. Dengan suara menggelegar, ia berteriak meminta tolong, namun para warga hanya bisa menatap dengan sedih. Lama-kelamaan, suara Kebo Iwa melemah, dan akhirnya hilang. Sumur itu menjadi kuburannya, dan dari tempat itu, air mulai mengalir. Lama setelahnya, air memenuhi cekungan besar, membentuk sebuah danau yang kini dikenal sebagai Danau Batur. Air terus mengalir dari sumur tempat Kebo Iwa terkubur. Perlahan tapi pasti, cekungan itu berubah menjadi sebuah danau luas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Para penduduk desa yang menyaksikannya terkejut dan takjub, menyadari bahwa pengorbanan Kebo Iwa telah menciptakan sumber kehidupan baru bagi mereka. Namun, tidak lama setelahnya, tanah di sekitar danau mulai berguncang hebat. Dari kejauhan, gunung besar mulai terbentuk, seakan lahir dari energi Kebo Iwa yang masih tersisa. Gunung itu menjulang tinggi, menjadi penjaga abadi bagi Danau Batur yang baru terbentuk. Masyarakat setempat percaya bahwa Gunung Batur adalah perwujudan semangat Kebo Iwa yang masih menjaga Pulau Bali. Hingga kini, Danau Batur dan Gunung Batur menjadi tempat suci bagi masyarakat Bali, penuh dengan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Danau Batur bukan sekadar keindahan alam, tetapi juga memiliki makna mendalam bagi masyarakat Bali. Sejak zaman dahulu, penduduk setempat percaya bahwa Danau Batur adalah tempat suci yang menyimpan energi spiritual. Di tepi danau, sering diadakan upacara adat untuk memohon berkah dan keseimbangan alam. Para pemangku, atau pendeta Bali, membawa sesajen sebagai bentuk penghormatan kepada roh leluhur yang diakini bersemayam di Gunung Batur. Gunung Batur sendiri dianggap sebagai gunung suci. Banyak kisah menyebutnya sebagai tempat tinggal para dewa yang menjaga keseimbangan dunia. Kepercayaan ini menjadikan kawasan Danau Batur penuh dengan aura spiritual dan budaya yang kaya. Tak hanya itu, seni dan tarian juga menjadi bagian penting dari warisan Danau Batur. Tari tradisional Bali kerap ditampilkan di sekitar danau, menggambarkan keharmonisan manusia dengan alam. Kini, Danau Batur tetap menjadi simbol kehidupan bagi masyarakat sekitar. Selain menjadi destinasi wisata, danau ini terus dijaga agar kelestariannya tetap terpelihara, menghubungkan masa lalu dan masa kini dalam satu harmoni.